Selamat pagi masyarakat, selamat hari Senin. Semoga di hari Senin ini kalian masih bisa bermalas-malasan. Kalau di video kemarin saya sudah memperkenalkan Supra GTR atau si Asmara ini yang dipakai saya buat ngantor. Tapi di video itu sudah terlihat bahwa Asmara sudah tidak standar atau sudah tidak sesuai dengan bawaan pabrik. Jadi sudah ada beberapa penyesuaian atau modifikasi di Asmara biar lebih enak dipakainya. Nah, video kali ini saya mau menjelaskan apa aja yang sudah dirubah atau dimodifikasi atau sudah disesuaikan pada Asmara. Jadi, kita mulai videonya. Video kali ini saya mau menjelaskan bagian apa saja yang sudah saya rubah pada Asmara atau Supra GTR 150 tahun 2024 ini. Karena proses pemasangan sudah terpasang sebelum saya memulai kembali membuat video di YouTube, maka untuk video pemasangan parts atau modifikasi yang saya pasang di Supra GTR ini menjadi tidak ada. Maka di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa saja yang dirubah atau dipasang di Supra GTR 150 ini. Untuk parts yang saya pasang di Supra GTR 150 tahun 2024 ini, saya sediakan link pembeliannya di kolom deskripsi. Jadi sekarang saya jelaskan semua parts yang terpasang di motor Supra GTR 150 tahun 2024 atau Asmara. Parts pertama adalah pijakan kaki depan. Seperti video yang saya jelaskan di pengenalan Asmara, pijakan kaki depan Asmara ini posisinya agak canggung, jadi tidak terlalu nyaman untuk digunakan. Untuk menyesuaikan posisi pijakan kaki depan, maka saya rubah di sini menggunakan pijakan kaki racing atau underbone. Underbone yang saya gunakan ini aslinya milik CB150R yang generasi awal, tetapi saya menggunakan bracket agar bisa terpasang di Asmara. Untuk underbone yang saya gunakan adalah underbone dari merek Nui Racing dengan tipe Monster V3. Ada alasan tertentu kenapa saya menggunakan underbone milik CB150R generasi pertama. Padahal mungkin kalau masyarakat cari di marketplace, underbone untuk Supra GTR 150 atau Sonic 150 itu lumayan banyak pilihan. Alasannya karena ketersediaan stok underbone. Jadi apabila underbone rusak atau motornya sudah tidak diproduksi lagi, maka spare part underbone itu mulai tidak tersedia di marketplace atau di toko-toko. Karena Supra GTR 150R atau Sonic 150R itu sangat sedikit peminatnya atau bisa dikategorikan minim, maka pilihan underbone yang saya cari di marketplace itu banyak yang tidak tersedia stoknya. Kondisi ini sangat berbanding terbalik ketika saya mencari underbone untuk CB150R di marketplace. Untuk ketersediaan stok underbone CB150R di marketplace itu masih sangat beragam dan masih banyak stoknya. Jadi dengan demikian saya memilih menggunakan underbone atau footstep racing atau pijakan kaki racing milik CB150R dan menggunakan bracket agar terpasang di Asmara. Saat masyarakat memasang pijakan kaki racing atau underbone untuk Supra GTR 150R atau Sonic 150R, maka tabung master rem belakang dengan master rem belakang itu akan menjadi sangat berdekatan posisinya. Untuk bracket tabung master rem belakang, saya menggunakan produk dari Arumi yang sejatinya adalah ini bracket untuk tabung master rem depan. Hasil dari penyesuaian pijakan kaki depan ini adalah menjadi posisi duduk atau posisi kaki yang lebih sporty dari sebelumnya. Dengan pijakan kaki racing ini, maka posisi berkendara Supra GTR ini atau Asmara menjadi lebih sporty dari sebelumnya. Komponen selanjutnya atau part selanjutnya adalah knalpot. Masih seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa tarikan Asmara atau Supra GTR 150R ini tarikan bawahnya agresif, tetapi tidak dengan tarikan atasnya. Maka dari itu saya ganti saluran pembuangan gasnya menggunakan knalpot dari WRX yang tipe Silent Racing versi 2. Secara keseluruhan knalpot ini membantu tarikan atasnya biar lebih bertenaga, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Yang penting perubahan di tarikan atas pada Supra GTR 150 ini mengalami perubahan.
Untuk suara sendiri, knalpot ini tidak mengeluarkan suara yang terlalu keras dan tidak mengganggu orang lain atau pengguna jalan yang lain atau bahkan warga sekitar. Biar tidak terlalu penasaran bagaimana suara knalpot WRX Silent Racing V2 di Supra GTR 150, kita dengarkan suara. Komponen selanjutnya adalah sisi perlampuan di motor ini. Motor ini hanya ada satu lampu yang sudah dibekali LED oleh Honda, yaitu lampu utama atau lampu headlight. Selebihnya masih menggunakan bohlam pijar seperti di lampu kota, lampu sen depan dan belakang, lampu rem, dan lampu plat nomor belakang. Penggunaan bohlam pijar pada motor ini membuat motor ini terlihat sangat kuno walaupun motor ini dibeli pada tahun 2024. Maka dari itu saya mengganti keseluruhan bohlam di motor ini menggunakan LED. Untuk lampu rem belakang dan lampu kota di depan menggunakan bari merek Osram. Sementara untuk lampu sen depan dan belakang serta lampu plat nomor belakang saya menggunakan dari merek Luximos. Selain bohlam-bohlam tadi, lampu utama atau headlamp pun saya upgrade karena intensitas cahaya yang memantul ke jalan sangatlah minim dan saya bilang lebih parah dari Pertiwi atau CB150R. Maka dari itu untuk lampu utama atau headlamp saya retrofit menggunakan biled dari UPS Waymaker dengan ukuran 1,5 inch. Hasilnya cukup terang dan sangat membantu saat berkendara malam hari menggunakan Asmara. Tetapi kendalanya pada lampu ini adalah instalasinya, karena instalasi lampunya masih terlalu tinggi sehingga masih ada kemungkinan menyilaukan pengendara dari lawan arah. Jadi untuk lampu biled ini masih harus disesuaikan lagi ketinggian sorotnya. Untuk pemasangan lampu biled di Supra GTR 150 ini memerlukan beberapa aksesoris atau komponen tambahan. Di Supra GTR 150 ini saya pasangkan di sisi kanan menambahkan saklar untuk menghidupkan dan mematikan biled menggunakan saklar asli dari Honda Revo Absolute. Sementara di sisi kiri untuk saklar lampu jauh dan lampu dekat, saya ganti dengan saklar asli dari Honda Vietnam yang terintegrasi dengan saklar pas beam. Sehingga motor ini resmi menambah fitur yaitu fitur pas beam. Komponen selanjutnya atau part selanjutnya adalah phone holder dan bracketnya. Kenapa phone holder ini saya pasang menggunakan bracket, tidak langsung saya instalasi di lubang spion? Karena posisi lubang spion Supra GTR 150 ini terlalu ke bawah, sehingga apabila saya pasang phone holdernya langsung ke lubang spion, maka phone holder langsung mentok dengan bodi atas Supra GTR ini. Dengan kondisi tersebut, maka saya memerlukan bracket untuk memasang phone holder di motor ini. Dengan menggunakan bracket dari Motowolf ini, maka lubang dudukan untuk phone holder menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan lubang spion asli dari Supra GTR. Sehingga ketika saya pasang phone holder ini dengan posisi terbalik, maka phone holder tidak mentok dengan bodi dari Supra GTR 150. Kenapa saya balik untuk pemasangan phone holdernya? Dikarenakan saya ingin handphone saya bisa sejajar dengan speedometer dari motor ini. Untuk posisi phone holder ini selera ya, jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar.
Komponen selanjutnya atau part selanjutnya adalah di sisi bagasi atau penyimpanan di motor ini. Seperti yang saya jelaskan kemarin di video pengenalan Asmara, motor ini hanya bisa menyimpan kunci set bawaan motor dan satu buah lap microfiber, yang dimana ini sangat-sangatlah kecil untuk sebuah tempat penyimpanan di sebuah motor. Untuk mengatasi masalah bagasi di motor Supra GTR 150R ini, maka saya menggunakan tas keluaran dari Motowolf yang aslinya didesain untuk digunakan di motor seperti Honda PCX, Honda ADV, dan Yamaha NMAX. Untuk posisi kedudukan tas masih sangat cocok untuk di Supra GTR 150 ini, namun yang menjadi perbedaan adalah ketinggian tas. Ketinggian tas ini sangat dekat dengan posisi stang full belok kiri atau full belok kanan. Walaupun permukaan atas tas menyentuh stang saat ketika belok kiri atau belok kanan, tetapi tidak mengganggu saat digunakan, jadi tidak menjadi masalah di motor ini. Untuk kapasitas tas ini dapat menyimpan satu set jas hujan dari merek Axio, sarung motor, sarung helm, dan satu botol pelumas rantai atau chain loop. Bahkan untuk beberapa kondisi saya cukup sering memasukkan satu buah tumbler ukuran 1 liter ke dalam tas ini, dan tasnya masih bisa ditutup sempurna. Selain kompartemen utama yang cukup besar pada tas ini, masih ada 2 kompartemen kecil di sisi kiri dan di sisi kanan tasnya. Kompartemen-kompartemen kecil ini saya gunakan untuk menyimpan kunci-kunci tambahan dan sarung tasnya itu sendiri. Dengan terpasangnya tas dari Motowolf ini di Supra GTR 150 atau di Asmara, sudah cukup untuk mengatasi masalah tidak adanya bagasi pada motor Supra GTR 150 atau Asmara. Terlebih untuk kebutuhan sehari-hari saya, ini tas sudah cukup untuk menyimpan berbagai macam benda. Terakhir, untuk komponen yang saya ganti di Supra GTR 150 ini adalah filter udara. Sama seperti Pertiwi, filter udara di sini saya menggunakan filter dari merek RRGS atau RGS. Saya sendiri juga nggak tahu ini bagaimana penyebutan yang benar, tapi masyarakat bisa lihat kemasannya seperti ini. Filter udara ini adalah filter udara stainless yang dapat dicuci. Filter udara ini adalah filter udara dari bahan stainless dan dapat dicuci dan dipakai terus-menerus hingga filternya rusak. Jadi buat masyarakat yang masih menjadi kaum mendang-mending untuk beli filter udara dari Verox, maka saya bisa merekomendasikan filter udara dari merek ini. Oke, jadi sekian dulu video penjelasan modifikasi atau parts yang disesuaikan di Asmara atau di Honda Supra GTR 150. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian pengguna Honda Supra GTR 150 ataupun Sonic 150, karena ada beberapa parts yang bisa dipakai juga di Sonic 150. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Like aja videonya kalau kalian suka, dislike aja videonya kalau kalian gak suka. Jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang lebih besar ke depannya. Oke, sekarang sudah malam, jadi udah bikin video ini dari pagi sampai malam. Sekarang saya udah di jalan mau pulang dan langsung tidur.